Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Rafiq dari kelompok 5. Ya, dari kelompok 5 dengan anggota kelompok saya Zahwan, Nasuha, Ramadhanu, Iqbal, dan Rizky. Di video saya ini saya akan menjelaskan tentang graf. Pertama-tama, pendahuluan graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar di bawah ini sebuah graf yang memetakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa. Sejarah graf. Sejarah teori graf bermula saat ahli matematika Swiss Leonhard Euler memecahkan masalah jembatan Königsberg. Masalah jembatan Königsberg adalah teka-teki lama mengenai kemungkinan menemukan jalan setapak di 7 jembatan yang membentang di sepanjang sebuah sungai bercabang yang melewati sebuah pulau, tapi dengan melewati jembatan 2 kali. Euler berpendapat bahwa tidak ada jalan semacam itu. Buktinya hanya mengacu pada susunan fisik jembatan. Namun intinya dia membuktikan teorema pertama dalam teori graf. Ini dia gambar jembatannya dengan 7 jembatan. Ini di yang jalan setapak itu namanya vertex ya, yang putih. Yang sisi edge itu yang kayak melengkung edge itu menyatakan jembatan. Bisakah melalui setiap jembatan? Pertanyaannya, bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Itu yang akan dibuktikan tadi oleh Leonhard Euler. Selanjutnya kita ke pengertian graf. Sebuah graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan F atau E dengan F adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul vertices pada G. Sedangkan E adalah himpunan tusuk pada G yang menghubungkan sepasang simpul. Himpunan simpul pada G dinotasikan sebagai V dan himpunan tusuk pada G dinotasikan sebagai E. Jadi G sama dengan F, V, dan E. Selanjutnya jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Maka graf digolongkan menjadi 2 jenis. Ini berdasarkan ada atau tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Yang pertama, graf sederhana atau simple graf. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang tidak mengandung sisi ganda atau gelang. Graf yang tidak mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan 2. Tadi berdasarkan ada atau tidak ada gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Kali ini berdasarkan arah orientasi, ada 2, berarti ada 4 jenis graf ya. Yang ini pertama graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah, directed graph atau D-graph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Untuk jenis-jenis graf ini akan dijelaskan detailnya dengan anggota kelompok lain. Setelah ini diambil alih oleh Zahwan. Pada Zahwan saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahwan Tadi akan menjelaskan tentang graf sederhana atau simple graph. Graf ini merupakan graf yang tidak mengandung sisi ganda ataupun lob atau gelang. Seperti contoh ini, di mana V merupakan titik 1, 2, 3, dan 4 dan dihubungkan oleh garis 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Contoh 2 ini di E1 melambangkan garis yang menghubungkan P1 dan P2. Dan terdapat juga beberapa graf sederhana yang khusus seperti graf lengkap. Ini setiap titiknya terhubung oleh titik lain, graf kosong,
himpunan sisinya merupakan himpunan kosong seperti gambar 12 ini, tidak ada garis yang menghubungkannya. Graf komplement seperti gambar 13 ini dan graf lingkaran membentuk lingkaran merupakan graf sederhana yang setiap titiknya berderajat 2. Terakhir, graf teratur merupakan graf sederhana yang memiliki titik derajat sama. Contoh gambarnya gambar 15 ini. Oke, sekian, lanjut ke berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasuha Ramadhani dan di sini saya akan menjelaskan tentang graf ganda. Dan di sini sudah saya lampirkan sebuah gambar, yaitu contoh gambar dari graf ganda. Graf ganda di sini dapat kita tuliskan dengan graf G sama dengan V, E, yang dimana V merupakan sebuah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E sama dengan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Dan di sini dapat kita tulis V sama dengan 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk E-nya sama dengan 1,2, 2,3, 2 kali 1,3, 2,4, dan 2 kali 3,4 yang dapat kita tulis dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Pada graf ganda ini terdapat dua jenis garis simpul, yaitu simpul E3 dan E4 yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 3, dan E6 dan E7 yang menghubungkan simpul 3 dan simpul 4. Nah, garis ini dapat disebut dengan garis ganda atau dapat kita sebut dengan multiple edges, yang dimana garis ini menghubungi dua buah simpul yang sama. Untuk E3 dan E4 itu menghubungkan simpul 1 dan simpul 3, sedangkan untuk E6 dan E7 itu menghubungkan simpul 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Putra dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang graf loop. Ini adalah contoh gambar dari graf loop atau biasa disebut juga dengan graf semu. Pada contoh ini disebut gelang atau loop. Di graf ini namanya gelang atau loop. Mengapa dikatakan gelang atau loop? Karena di sini mulai dari titik simpul 3 dan akan berakhir pada simpul 3 juga. Baik, langsung saja kita tentukan dulu simpulnya, atau biasa dilambangkan dengan V. Simpulnya ada 4, itu 1, 2, 3, dan 4. Sementara sisinya atau yang biasa dilambangkan dengan E ada 8. Yang ini E1, E2, 3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Nah, gimana cara menuliskan sisi? Yaitu nih, 1, 2, kemudian 2, 3, kemudian 1, 3, kemudian 1, 3 lagi, kemudian 2, 4, 3, 4, dan 3, 4 lagi, dan 3, 3. Karena di sini sisinya sudah diberi nama E1, E2 sampai E8, maka tidak perlu ditulis lagi, cukup dengan ini saja. E1, 1, 2, E2, 2, 3, E3, 1, 3, E4, 1, 3, E5, kemudian 2, 4, E6, 3, 4, E7, 3, 4,
dan E8 3 3. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Sakril dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan penyelesaiannya dari teori graf matematika diskrit. Langsung saja ke dalam penjelasan saya. Lanjut saja ke contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini saya telah membuat graf dengan soalan seperti A himpunan titiknya, B himpunan, menentukan himpunan titiknya, menentukan himpunan sisinya, menentukan graf sederhana, membuat loop, menentukan graf memuat loop, menentukan graf memuat sisi rangkap. Berikut ini adalah gambar graf. Ini adalah G1, G2, G3. Kembali ke soalnya. A. Tentukan himpunan titiknya. Bagaimana cara menentukan himpunan titiknya? Jawaban yang A adalah himpunan titik graf G. Kita notasikan dengan V grafnya. Huruf V diambil dari kata vertex. Dari gambar masing-masing graf telah diberi nama G1, G2, dan G3. Untuk itu dapat kita tuliskan menjadi VG1. VG1 di sini adalah A, B, C, dan D. VG2 adalah U, V, W, X, Y. Dan VG3 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah cara menentukan titik himpunannya atau himpunan titik dari graf. Lanjut ke soal nomor yang B, yang kedua, himpunan sisinya. Cara mencari himpunan sisi pada graf. Pertama kita cari pada graf 1. Graf 1 mencari sisinya. Sisinya tidak jauh berbeda dengan penerapan pada segitiga, persegi, bangun ruang, dan lain-lain sebagainya. Cara menentukannya graf 1 adalah A, AB, AC, AD, BC, BD, CD. Ulang sekali lagi. AB, AC, AD, BC, CD. Lanjut ke G2. Cara menentukan sisi G2 bersama seperti cara menentukan G1. Seperti XY, XV, XV, XU, PY, PW, PU, dan PU sekali lagi. Karena ini memiliki dua sisi. Dia kan seperti gambar lingkaran, dua sisinya. Seperti ini. Ini dua sisinya. Ini sisi 1, PU dan PU. Ini dibaca dua kali ya. Selanjutnya ke graf 3. Graf 3, ini adalah graf 3. Graf 3 sisinya adalah 1, 2, 2, 2. Kenapa 2, 2? Karena sisi 2-nya memutar kembali ke 2. 2, 3, 2 dan 3, 2 dan 4, 2 dan 5, 2 dan 6, 4 dan 5, dan 4 dan 6. Itu adalah jawaban dari himpunan, cara mencari himpunan dan sisinya pada graf. Lanjut ke soal nomor C, mencari graf sederhana. Graf sederhana itu ada di G1. Mengapa bisa dibilang G1 ini graf sederhana? Karena tidak memuat sisi rangkup maupun loop.
tidak ada loopingnya. Tidak ada loopingnya seperti ini, seperti G3. G3 ini memiliki looping. G2 adalah sisi rangkap, mempunyai dua sisi yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, soalan nomor D adalah membuat loop. Membuat loop tuh G3 karena ini ya, ini berbalik seperti lingkaran. Yang terakhir E, memuat sisi rangkap. Memuat sisi rangkap itu seperti dua sisi. G2 memiliki dua sisi, mempunyai sisinya yang dua, sama PU dan PU kembali. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan graf dalam ilmu komputer atau topologi jaringan, fisikal topologi dan logis topologi. Yang pertama itu adalah topologi fisik atau fisikal topologi yang merupakan pemetaan dari setiap node dan koneksi terhadap node lain berdasarkan desain fisik dari jaringan komputer. Hal ini mencangkup perangkap, kabel, lokasi, interaksi jaringan. Berdasarkan karakteristik fisikal topologi dapat diklasifikasikan menjadi 5 topologi, yaitu yang pertama topologi bus, topologi cincin, topologi bintang, topologi acak, dan topologi pohon. Yang pertama, topologi jaringan bus. Pada topologi ini, semua sentral dihubungkan secara langsung pada medium transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Ini adalah gambar dari topologi jaringan bus. Yang kedua, topologi bintang atau star topologi. Pada topologi bintang, setiap node terkoneksi ke sebuah titik pusat koneksi yang biasanya disebut dengan hub, switch, ataupun router. Dan ini adalah gambar dari topologi jaringan bintang. Yang ketiga, yaitu topologi cincin atau ring topologi. Pada topologi cincin, setiap node terhubung dengan dua tetangga untuk komunikasi dalam bentuk cincin ataupun loop tertutup. Setiap node yang berada pada topologi cincin memiliki alamat khusus yang akan digunakan untuk proses identifikasi. Pesan dilewatkan melalui setiap node yang terkoneksi pada cincin. Dan ini adalah gambar jaringan topologi cincin. Yang keempat yaitu topologi acak atau mesh topologi. Topologi acak menggunakan konsep rute yang berbeda dari topologi lainnya. Pesan yang dikirim pada topologi ini biasanya melewati beberapa jalur yang mungkin dari sumber sampai tujuan. Dan ini adalah gambar topologi jaringan acak atau mesh. Sekian penjelasan graf dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memberi penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.